Kementerian Keuangan diminta untuk memeriksa dan mengaudit setiap pejabat dalam Ditjen Pajak, menyusul dugaan ketidakwajaran harta milik Rafael Alun Trisambodo. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, Reza Hafiz, menyarankan agar Kementerian Keuangan meninjau ulang dan mengaudit secara berkala setiap individu yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi, berdasarkan laman lhkpn.kpk.go.id, lebih dari 13.000 pejabat Kementerian Keuangan belum menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara, atau LHKPN, ke Komisi Pemberantasan Korupsi sampai 2022. Mereka sangat rentan terhadap praktik fraud. Tunjangan yang besar tidak menggaransi bahwa seseorang sudah selesai dengan urusan perutnya dan perbaikan akhlaknya, kata Reza. Sebelumnya pada konferensi pers yang diselenggarakan Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II. Pencopotan tersebut dilakukan karena RAT akan menjalani proses pemeriksaan harta dan kekayaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, ujar Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani muncul usai terungkapnya detil harta dan kekayaan Rafael yang dinilai mewah, setelah anaknya, Mario Dandi Satrio, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor. Dalam akun media sosialnya, MDS beberapa kali memamerkan motor Harley Davidson seri Street Glide dan Jeep Rubicon. Saat ini Jeep disita polisi sebagai barang bukti. Harga kedua kendaraan tersebut ditaksir ratusan juta rupiah, tapi tidak ada dalam laporan harta kekayaan pejabat negara milik RAT. Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Reza Hafiz, mengatakan bahwa semua pejabat negara dan individu yang berada di posisi strategis memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta komitmen dalam menghindari segala bentuk praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Reza pada Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Tak hanya itu, sambungnya, semua kementerian negara dan lembaga memiliki badan pengawas, yakni Inspektorat Jenderal. Bahkan, Kemenkeu, menurut Reza, memiliki aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan bagi seluruh PNS di jajaran Kemenkeu. Jika sistem tersebut berjalan dengan optimal disertai dengan peran Itjen yang maksimal, seharusnya masalah kekagetan dan ketidaktahuan para pejabat di Kemenku atas harta RAT yang besar itu tidak terjadi, ungkapnya. Lebih lanjut, ia merasa perlu dilakukan kajian ulang alias review dan audit berkala terhadap para pejabat yang bekerja di bawah Ditjen Pajak karena mereka sangat rentan terhadap praktik kejahatan uang. Tunjangan yang besar tidak menggaransi bahwa seseorang sudah selesai dengan urusan perutnya dan perbaikan akhlaknya, ujar Reza. Senada dengan Reza, pengamat pajak dari Center for Indonesian Taxation Analysis, Fajri Akbar, mengatakan bahwa LHKPN memang seharusnya ditindaklanjuti oleh Kemenkeu dengan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah wajar atau tidak dengan pendapatan yang dihasilkan ketika dia bekerja di Kemenkeu? Kalau tidak wajar, memang seharusnya nanti ada pemeriksaan. Sumbernya dari mana? Karena kan kekayaan itu, bisa jadi, tidak hanya bersumber dari penghasilan dia sebagai pegawai saja, kata Fajri. Menurut dia, LHKPN hanya berfungsi sebagai indikasi awal sedangkan pengawasan internal masih belum cukup ketat untuk memastikan tidak ada praktik ilegal yang terjadi.